Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika bab 1 tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yuk langsung kita mulai. Kita ingat dulu ya bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang keduanya merupakan bilangan bulat. Contohnya adalah 1/2, 3/4, 3/11, 4/8, dan masih banyak lagi. Kemudian bentuk pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya adalah 5 3/7, 3 3/4, 2 4/5, 4 2/3, dan masih banyak lagi. Kemudian bentuk-bentuk pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal yaitu pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. Jika diubah menjadi pecahan biasa, pecahan tersebut selalu memiliki penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh 2,5, 0,45, 1,543, dan seterusnya. Nah, apabila dibuat menjadi bentuk pecahan biasa, 2,5 menjadi 25/10. Karena di belakang koma hanya ada satu angka, maka penyebutnya adalah 10. Kemudian bilangan desimal 0,45 jika ditulis dalam bentuk pecahan biasa menjadi 45/100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada dua angka ya anak-anak. Jadi kita tinggal tambah nolnya 1. Kemudian bilangan desimal 1,543 jika ditulis dalam bentuk pecahan biasa adalah 1543/1000. Karena ada 3 koma, ada 3 angka di belakang koma maksud Bu Guru. Nah, jadi penyebutnya adalah 1000. Kemudian bentuk pecahan yang terakhir adalah pecahan persen. Biasanya dilambangkan dengan tanda seperti ini ya, yang berarti per 100. Contohnya 10%, 30%, 65%, dan masih banyak lagi. Bilangan 10%, 30%, dan 65% jika ditulis dalam bentuk pecahan biasa adalah 10/100, 30/100, 65/100. Jadi kalau pecahan persen diubah menjadi pecahan biasa pasti per 100. Gitu ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Di sini Ibu Guru beri contoh yang penyebutnya sama, yaitu 1/5 ditambah 3/5. Jika penyebutnya sama, anak-anak bisa langsung menambahkan pembilangnya, yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 4/5. Nah, sekarang kita akan belajar apabila penyebutnya berbeda. 1/4 ditambah 1/8. Cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mencari KPK atau kelipatan terkecil dari dua penyebut di atas. Nah, ini dia mencari kelipatan terkecil. Kita masih ingat ya mencari KPK atau kelipatan terkecil bisa dengan cara seperti ini. Jadi, bilangan 4 itu kelipatannya adalah 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12. Kemudian bilangan 8 kelipatannya 8 kali 1 8. Maka langsung kita peroleh anak-anak. Kelipatan terkecil dari 4 dan 8 atau angka yang sama yang muncul dari kelipatan mereka yang terkecil adalah angka 8. Nah ini,
Jadi kita langsung bisa tuliskan seperti ini. Di bagian jawaban atau di bagian penyebutnya kita samakan menjadi 8. Kemudian karena 4 untuk menjadi 8 harus dikali 2, maka pembilangnya pun ikut dikali 2. 1 dikali 2 adalah 2. Kemudian yang 1/8 tinggal kita tulis ulang saja. Nah sekarang karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal tambahkan pembilangnya. 2 ditambah 1 adalah 3, maka hasilnya 3/8. Kita juga bisa menggunakan cara kedua anak-anak, yaitu dengan mengalihkan penyebut. Nah soal yang sama kita akan cari jawabannya dengan cara kedua, yaitu mengalihkan penyebut. 4 kali 8 berapa? Ya, 4 kali 8 adalah 32. Sekarang penyebutnya sudah sama ya, 32. Anak-anak tinggal mencari pembilangnya. Karena 4 tadi dikali 8, maka pembilang 1 juga ikut dikali 8. 1 dikali 8 adalah 8. Kemudian yang 8 tadi kan dikali 4. Maka pembilangnya 1 juga kita kalikan 4. 1 kali 4 adalah 4. Maka 8 ditambah 4 adalah 12. Jadi jawabannya 12/32. Nah, jawaban ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Coba berapa sederhananya? Atau pecahan paling sederhana dari 12/32 berapa? Ya, betul sekali. Jadi 3/8. Sama ya jawabannya dengan cara yang pertama. Jadi dengan cara ini biasanya kita akan menghasilkan pecahan yang bukan bentuk paling sederhana anak-anak. Jadi angkanya biasanya lebih besar karena kan dikalikan. Maka kita harus bisa menyederhanakan menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Tetapi kalau kita menggunakan KPK, kita bisa langsung mendapatkan pecahan yang paling sederhana. Sampai di sini sudah paham ya? Sekarang kita akan lanjut ke bagian pengurangan. Di sini Bu Guru beri contoh pengurangan dengan penyebut yang sama. Maka seperti halnya penjumlahan, kita tinggal kurangkan saja pembilangnya. 5 dikurangi 3 berapa? 2. Maka hasilnya adalah 2/6. Sekarang apabila penyebutnya berbeda, di sini soalnya 4/5 dikurangi 3/8, maka kita samakan dulu penyebutnya. Kita langsung menggunakan cara pertama ya, yaitu mencari KPK 5 dan 8. Ini dia. KPK 5 dan 8 adalah 40. Maka langsung kita masukkan ke sini. Penyebutnya menjadi 40. Kemudian 4 dikali 8 adalah 32. Dan 3 dikali 5 adalah 15. Kita langsung kurangkan, hasilnya 17/40. Setelah penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, sekarang kita akan belajar penjumlahan pecahan campuran. Seperti ini, 1/5 ditambah 2 1/4 sama dengan penjumlahan dalam pecahan campuran juga ada dua cara anak-anak. Cara yang pertama adalah menjumlahkan bilangan bulat, kemudian menjumlahkan bilangan pecahannya. Jadi yang sama-sama bilangan bulat kita jumlahkan dulu, kemudian ditambah dengan penjumlahan bilangan pecahannya. Seperti ini. Jadi yang Ibu tandai merah adalah bilangan bulat. Kita jumlahkan 1 ditambah 2. Kemudian di sini kita beri tanda jumlah, kita beri tanda tambah. Kemudian bilangan pecahannya kita tambahkan sendiri. 1/5 ditambah 1/4. Sama dengan bilangan bulatnya 3. Kemudian bilangan pecahannya kita samakan dulu penyebutnya seperti cara di awal ya. Mencari KPK. Ya, seperti ini. KPK 5 dan 4 adalah 20. Maka
Penyebutnya adalah 20. Pembilangnya 4 ditambah 5. Satunya dikali 4, kemudian satu yang bagian belakangnya dikali 5. Jadi hasilnya adalah 3 ditambah 9 per 20. Hasilnya 39 per 20. Ini adalah cara pertama. Kemudian cara kedua, dengan soal yang sama, bisa kita kerjakan dengan mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Nah, seperti ini caranya anak-anak mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi yang Ibu beri oval ini kita kalikan. 5 kali 1 adalah 5. Kemudian kita tambahkan dengan angka yang Ibu beri warna merah. Ditambah 1. Hasilnya adalah 6. Jadi kita kalikan dulu baru kita tambahkan. 5 kali 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 6. Penyebutnya tetap pakai 5 angka 5 ini. Kita tinggal pindah saja. Jadi pecahan biasa dari 1 per 5 adalah 6 per 5. Setelah mengetahui pecahan biasa dari 1 per 5, kita juga bisa mencari pecahan biasa dari 2 1 per 4. Hayo kira-kira berapa? Ya, betul sekali. Jadi pecahan biasa dari 2 1 per 4 adalah 9 per 4. Maka kita tinggal tambahkan seperti cara di awal tadi ya, seperti menambahkan pecahan biasa. Kita samakan dulu penyebutnya, kemudian kita kali-kalikan pembilangnya, baru kemudian kita tambahkan. Hasilnya adalah 69 per 20. Kita sederhanakan menjadi 3, 9 per 20. 69 dibagi 20 kan 3, sisa 9 anak-anak. Jadi kita tulis dulu angka 3-nya, baru kemudian sisa pembagiannya kita tulis sebagai pembilang dan penyebutnya tetap angka 20 kita tulis ulang. Jadi jawabannya sama, mau pakai cara satu atau mau pakai cara kedua, jawabannya sama. Setelah penjumlahan, kita akan belajar pengurangan pecahan campuran. Caranya sama dengan bagian penjumlahan tadi ya. Nah, kita bisa mengurangkan dulu antar bilangan bulat, kemudian kita kurangkan pula antar bilangan pecahan, seperti ini. Jadi 5 dikurangi 3, ditambah 2 per 3 dikurangi 1 per 4. 5 dikurangi 3 berapa? 2. Kemudian ditambah 2 per 3 dikurangi 1 per 4. Sama seperti cara awal kita cari KPK-nya atau faktor kelipatan terkecil, yaitu adalah 12. Maka penyebutnya kita samakan menjadi 12. Kemudian pembilangnya 2 dikali 4. Hasilnya 8 dikurangi 1 dikali 3 hasilnya 3. Maka 2 kita tulis ulang ditambah 5 per 12. Hasilnya 2, 5 per 12. Itu adalah cara pertama. Cara kedua, sama seperti penjumlahan ya. Kita bisa mengubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Nah, ini dia caranya. 3 dikali 5 ditambah 2. Jadi hasilnya 17 per 3. Kita masukkan ke sini 17 per 3, kemudian yang bagian belakang pecahan biasanya adalah 13 per 4. Kita cari KPK-nya lagi, penyebutnya menjadi 12. 17 dikali 4 sama dengan 68, dikurangi 13 dikali 3 sama dengan 39. Hasilnya adalah 29 per 12. 29 per 12 hasilnya adalah 2 sisa 5 ya anak-anak. Karena 12 dikali 2 kan 24. Di sini angkanya 29, maka sisa 5. Jadi kita tulis sisanya di bagian pembilang. Bagian penyebutnya kita tulis ulang angka 12. Jadi hasilnya 2, 5 per 12. Sama ya cara satu maupun cara kedua.
Selanjutnya, kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Nah, contoh soalnya yang seperti ini. 0,45 ditambah 0,25 sama dengan titik-titik. Kita bisa menghitungnya dengan cara melakukan penjumlahan bersusun dengan meluruskan koma. Seperti ini ya anak-anak. 0,45 ditambah 0,25. Komanya kita luruskan seperti yang Ibu beri tanda kotak putih ini. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa. 5 ditambah 5, 10. Tulis nolnya. Angka satunya disimpan. Kemudian 1 ditambah 4 ditambah 2. Tulis angka 7. Komanya diturunkan, nolnya diturunkan. Jadi hasilnya adalah 0,70 atau 0,7. Kemudian contoh soal pengurangannya 0,165 dikurangi 0,15. Hasilnya, nah kita bisa menghitung dengan cara pengurangan bersusun dengan meluruskan koma. Seperti ini ya anak-anak. 0,165 dikurangi 0,15, kita luruskan bagian komanya. Seperti ini bentuknya. Kemudian kita kurangkan 5, kita turunkan. Ini sama aja 5 kurangi 0 ya. Kalau di sini tidak ada angka, anggap saja ini 0. Maka 5 dikurangi 0, 5. 6 dikurangi 5, 1. 1 dikurangi 1, 0. Kemudian komanya kita turunkan dan 0 di bagian depan juga kita turunkan. Jadi hasilnya adalah 0,015. Seperti ini anak-anak. Nah, sekarang kita belajar penjumlahan dan pengurangan persen. Seperti ini contohnya, 20% ditambah 13%. Kita bisa buat penjumlahan bersusun dengan meluruskan satuan. Sama seperti penjumlahan pada umumnya ya. Seperti ini, 20% tambah 13%, hasilnya 33%. Begitu pula dengan pengurangan. 150% dikurangi 45%, hasilnya 105%. Kalau menjumlahkan bersusun, diluruskan satuannya ya. Sekarang kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan campuran. Soal pertama, 0,25 ditambah 15% hasilnya adalah, nah caranya kita bisa ubah bilangan persen menjadi pecahan desimal. Seperti ini, 15% sudah pasti 15/100. Seperti penjelasan Ibu di bentuk-bentuk pecahan tadi ya. Jadi 15% sudah pasti 15/100. Maka jika diubah menjadi pecahan desimal adalah 0,15. Karena penyebutnya 100, maka di belakang koma harus ada 2 angka. Jadi kita tinggal beri angka 0 dan koma di depan angka 15. Hasilnya adalah 0,15. Sekarang kita masukkan ke soalnya. 0,25 ditambah 0,15. Hasilnya seperti ini, dibuat penjumlahan bersusun. 5 ditambah 5 kan 10. Berarti ditulis nolnya saja, angka satunya disimpan di bagian sepersepuluhan. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 4. Nolnya diturunkan, komanya pun diturunkan. Hasilnya adalah 0,40. Soal kedua, 0,25 ditambah 15%. Caranya kita ubah desimal menjadi persen. Kita ubah desimalnya menjadi persen ya. Seperti ini, 0,25 karena ada 2 angka di belakang koma maka per 100 ya. Jadi pecahan biasanya 25/100. Hasilnya adalah 25%. Kita masukkan ke soal 25% ditambah 15%. Hasilnya
Seperti ini dijumlahkan biasa hasilnya 40%. Kita masuk soal ketiga. 1/5 ditambah 35% sama dengan. Nah, ini dia caranya. Ubah persen menjadi pecahan biasa. 35% sama dengan 35/100. Kita sederhanakan dulu ya, menjadi 7/20. Yang 35 dibagi 5, maka yang 100 juga dibagi 5. Kita dapatkan angka 7/20. Kita masukkan ke dalam soal menjadi 1/5 ditambah 7/20. Kita cari KPK-nya, ketemu angka 20. Jadi 5 supaya jadi 20 kan dikali 4. Maka pembilang satunya juga dikali 4. 4 ditambah 7 sama dengan 11/20. Contoh soal terakhir. 2/9 ditambah 0,2 hasilnya. Nah, ini bisa kita cari dengan mengubah desimal menjadi pecahan biasa. 0,2 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/10 karena hanya ada satu angka di belakang koma. Jadi pernya hanya per 10. 2/10 bisa kita sederhanakan menjadi 1/5. 2-nya dibagi 2, 10-nya dibagi 2 juga. Jadi 1/5. Kita masukkan ke soal 2/9 ditambah 1/5. Hasilnya cari KPK-nya dulu ya. KPK-nya kan 45. Maka 9 supaya jadi 45 kan dikali 5. Berarti 2 juga dikali 5, hasilnya 10. Kemudian 5 supaya jadi 45 dikali 9 kan. Jadi pembilang 1 juga dikali 9. Hasilnya 10 plus 9 atau ditambah 9/45 adalah 19/45. Setelah kita pelajari bentuk-bentuk pecahan serta penjumlahan dan pengurangannya, sekarang Ibu Vina beri tugas ya. Ini tugasnya. Ada tugas 1 yaitu penjumlahan campuran. Ada 10 soal. Kedua, di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Ada 6 soal. Jadi tugas hari ini totalnya ada 16 nomor ya anak-anak. Baik, menyenangkan kan belajar matematika? Nah, kerjakan tugasnya di buku tulis masing-masing ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.